Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dosen Yudi Wijanarko STMT selaku dosen pengampu PP dan workshop pada semester 2. Pada hari ini, kami akan menjelaskan hasil proyek kami yang dimana judulnya adalah Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Ultrasonik Sensor pada Penerapan Sistem Parkir Otomatis. Sebelum kami lanjut ke materi, ada alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Glenn Anesta dan teman-teman saya. Halo, saya Hafiz Anugrah. Saya Isma Juanti. Saya Mas Agus Rifki Riyanggi. Baik, tanpa berlebih lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Saya persilahkan kepada Hafiz Anugrah untuk menjelaskan alat dan bahan. Untuk Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian power supply kami, di mana di sini kami menggunakan komponen sebagai berikut. Yang sebagai kita tahu dari jala-jala listrik 220 volt, kami menggunakan komponen trafo 30 volt 3 ampere, yang mana untuk membatasi arus dan tegangan menjadi 30 volt dan 3 ampere yang disediakan. Terus lanjut ada komponen fuse bel X-A, yang mana di sini gunanya untuk sebagai pengaman dan pelindung, yang mana akan membatasi arus yang berlebih nantinya. Terus ada filter kapasitor dan juga filter yang gunanya untuk mengurangi noise yang terjadi. Terus lanjut kepada adanya dioda bridge sebagai penyearah gelombang DC dari AC menjadi DC dengan menggunakan 4 dioda yang tergabung dalam dioda bridge rectifier. Terus lanjut kepada ada IC regulator 7824 untuk membatasi tegangan kami menjadi 24 volt. Terus adanya kapasitor 50 volt. Kapasitor 50 volt ini kami gunakan sebanyak satu, dan juga ada kapasitor 35 volt 2 yang kami gunakan sebagai penyaring filter dari setelah tegangan dan arus itu keluar dari dioda bridge rectifier untuk mengurangi dan menghilangkan ripple yang ada. Terus adanya komponen potensiometer 5K, yang mana gunanya di sini untuk mengadjust daripada tegangan yang kami gunakan, yakni 0 sampai 24 volt. Dan adanya tip 3055 yang gunanya untuk memperkuat sinyal dan arus kami, sehingga outputan dari power supply kami itu berkisar di antara 24 volt. Lanjut kepada rangkaian sensor akan dijelaskan oleh rekan saya Isma Juanti. Kepadanya silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada sensor. Yaitu yang pertama ada IC regulator 7805. Fungsinya itu untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan jadi 5 volt. Selanjutnya ada ESP32, yaitu fungsinya pengendali utama, yaitu dia yang mengelola data dan mengontrol sistem. Selanjutnya ada ultrasonic sensor, itu fungsinya untuk mengukur jarak antara mobil dan sensor. Selanjutnya ada LED 3 warna, itu sebagai indikator jarak. Terus ada LCD 16x2, itu fungsinya untuk menampilkan jarak dan status parkir. Selanjutnya ada transistor BC547. Fungsinya itu sebagai penguat sinyal untuk mengendalikan relay. Nah, selanjutnya relay itu fungsinya sebagai saklar otomatis untuk mengontrol beban besar. Contohnya untuk parkir. Selanjutnya ada sensor tambahan itu untuk mendeteksi kondisi tertentu, misal sensor tambahan untuk palang. Selanjutnya terakhir ada terminal blok, yaitu untuk penghubung kabel agar rapi dan mudah dipasang. Baik, terima kasih kepada Hafiz dan Isma atas penjelasannya.
Selanjutnya kita lanjut ke coding dan langkah kerja yang akan dijelaskan oleh Mas Agus Rifki Rianggi. Kepada Mas Agus Rifki Rianggi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Glenn telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Oke, baiklah. Di sini kami dari awal yaitu kami mempunyai trafo 3 ampere ya. Dari itu untuk gunanya untuk menurunkan tegangan dari 220 volt ke 30 volt 3 ampere ya teman-teman. Habis dari situ dia masuk ke terminal blok habis terminal blok ini masuk ke fuse 3 ampere ya. Nah, guna fuse 3 ampere ini agar tidak ada lonjakan yang ada. Contoh seperti genset, misalnya genset itu kan ketika dia startup dia ampernya akan naik ya teman-teman. Kemudian ada kapasitor AC. Kapasitor AC ini sendiri yaitu meningkatkan efisiensi ya, menyediakan daya yang stabil untuk komponen-komponen intinya dan menjaga pasokan daya. Setelah itu dia masuk ke ME filter. ME filter ini sendiri untuk mengurangi ripple AC, gunanya agar dia menjadi PSW yaitu pure sine wave. Nah, kemudian masuk ke disearahkan oleh dioda bridge. Setelah dioda bridge ini sendiri dia akan masih ada tegangan yang belum rata ya teman-teman. Kemudian masuk ke kapasitor 50 ampere 220 mikrofarad. Setelah itu masuk ke 7824. Setelah 7824 ini dikasih lagi kapasitor 35 volt 1000 mikrofarad. Setelah itu di adjust di TIP, di-adjustnya di TIP menggunakan potensiometer ya. Nah, TIP 3055 ini sendiri sebagai current booster, karena 7824 itu cuma bisa yang seri ini, kami menggunakan seri L ya. Nah, di sini tuh arusnya cuma bisa 500 mA ya. Jadi belum bisa 3 ampere. Untuk dinaikkan lagi itu menggunakan TIP 3055. Setelah itu kami mempunyai dua outputan di sini, untuk yang adjust 1 dan yang 24 tetap 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kami menggunakan resistor di potensionya agar tidak short ya teman-teman. Jika dia langsung dari resistor tersebut maka dia akan short. Kemudian kami mengasih indikator lampu sebagai tanda hidup. Lanjut, kita dari yang adjust ini kami menggunakan voltmeter untuk mengetahui berapa yang di adjust serta ampere yang ada ya. Di voltmeter tersebut akan tertampil seperti 23. Contohnya seperti ini. Misal kita potensial kita pada 5K itu, maka akan kecil juga voltnya. Sementara jika kita kecilkan nilai potensialnya, maka dia akan besar voltmeternya. Nah, kemudian dari hasil kami untuk ke sensornya itu menggunakan output yang adjust ya teman-teman. Nah, mengapa menggunakan output yang adjust? Agar 7805 nya ini tidak panas. Jika kita langsung tembak dari 24, maka dia cenderung panas teman-teman, dan itu bisa mengurangi daya dari untuk ESP nya nanti ya teman-teman. Nah, setelah ini kan kita masuk, setelah dari adjust ini kita masuk ke 7805 di adjust untuk menghidupkan ESP nya. ESP ini sendiri butuh sekitar kurang lebih 5 volt untuk menghidupkannya. Nah, saat sudah di ESP, kemudian di sini ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini ada dua bulatan, yaitu trigger dan echo. Trigger dan echo ini sendiri yaitu trigger itu memicu, artinya dia mengirimkan sinyal, dan echo itu menerima gelombang sinyalnya. Nah, pada saat itulah dia menerima sinyalnya dan diubah ke jarak. Kemudian ditampilkan oleh LCD dan lampu-lampu LED indikator, dan decoding bisa menghidupkan relay untuk buzzer ya teman-teman.
kami untuk penguat buzzernya ini, penguat relaynya itu menggunakan transistor BC547. Mengapa harus menggunakan BC547? Karena dari satu pin SP ini itu keluarannya cuma 3,7 volt. Yang artinya relay sendiri itu harus menggunakan 5 volt ya. Dan sini kita menggunakan boosternya seperti itu. Jadi saat transistor BC547 ini base-nya itu dikasih tegangan, maka dia kolektornya ke atas, artinya membuka. Jadi relay tersebut bisa berjalan. Oke. Baik, mungkin sudah itu saja. Mungkin boleh lanjut ke codingannya, Ais. Nah, di sini untuk codingannya sendiri itu ada include wire H, include liquid crystal I2CH itu untuk men-trigger yang namanya LCD tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada define trig pin 27 yang artinya triggernya itu ada di pin 27 untuk mengirim sinyalnya dan echo-nya di pin 14 untuk menerima sinyalnya. Kemudian bus pin. Nah, bus pin ini yang menggunakan resistor tadi. Kemudian ini ada LED 123 itu untuk indikatornya ya. Kayak seperti merah itu artinya sudah dekat, atau kuning itu harus hati-hati, dan hijau itu aman. Nah, di sini ada long duration distance, artinya kami di LCD tersebut ingin mengeluarkan long duration distance, artinya ingin mengeluarkan jarak ya teman-teman. Oke, baiklah ke bawah. Stop. Wait start up, artinya serial begin. Nah, itu artinya alamat yang kita perlu ya. Alamat yang kita perlu di saat LCD-nya tadi akan hidup. Itu kita memerlukan alamatnya, yaitu adalah ini 115200 ya teman-teman. Wire begin-nya 2122 yang artinya pin-nya ada di 21 dan 22. Untuk delay-nya 100 yang artinya dia akan setiap 100 milidetik dia akan mereset terus menerus ya. Nah, ini seperti biasa trigger pin output. Nah, echo-nya input. Mengapa trigger input? Karena echo itu menerima. Seperti biasa bass-nya output, LED 123 output. Oke, baik ke bawah guys. Stop. Sedikit. Nah, di sini ada trig pin low, delay microsecond-nya 2, artinya saat trigger pinnya itu karena 2 mikrosecond dia akan memantulkan cahaya dan memantulkan sinyal, bukan cahaya maaf, trigger. Kemudian saat low dia delaynya 10. Kalau low dia tuh trigger pin low-nya itu delay, dia akan mati 2 detik dan akan hidup dalam 10 detik. Nah, seperti itu. Kemudian trigger pin low echo plus pin high. Nah, plus echo pin high artinya dia akan menerima ya. Nah, di sini ada distortion duration, artinya itu kalibrasinya. Kalibrasi agar mendapat jarak yang sama ya. Nah, digital wire LED 1 pin ini artinya LED 1 akan hidup ketika di bawah 60 cm dia akan hidup. LED pin 2 dia akan hidup di antara 60 sampai 150 cm. Dan yang ketiga 150 lebih itu LED hijau yang artinya aman. Baiklah ke bawah guys. Nah, di sini ada if distance 40. Ketika ada jaraknya di bawah 40 cm, maka bus pin itu akan hidup terus menerus. Nah, ketika dia di antara 40 cm dan 60 cm, dia akan hidup 200 milidetik dan jedahnya itu 50 second. Artinya 50 milisecond dia akan mati. Begitu juga seterusnya. Oke, ke bawah guys. Kasih declare terus. Nah, di sini kami bisa mengatur LCD-nya. Contoh di sini saya di print, awas bos. Nah, distance-nya berapa, nanti LCD print-nya berapa gitu ya. Ketika dia di bawahnya itu untuk jarak. Kita di sini ada dikit lagi sepertilah jauhnya LED itu menyesuaikan kepada jaraknya tadi ya teman-teman, seperti di bawah 60 cm, di antara 150 dan seterusnya. Oke, ke bawah.
Nah, ini untuk delaynya itu 100 detik. 100 detik, 100 milidetik. Mungkin itu saja. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Agus Rifki Rianggi atas penjelasannya yang sangat menarik. Baik, sebelum kami tutup, kami akan menjelaskan kesimpulan dari hasil proyek kami, yang dimana berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem parkir otomatis berbasis sensor ultrasonik berhasil dibuat dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sistem ini mampu mendeteksi jarak antara kendaraan dengan objek di sekitarnya secara real time dan memberikan peringatan melalui tampilan layar, lampu indikator, serta buzzer. Dengan adanya peringatan ini, pengguna dapat lebih waspada dan menghindari potensi tabrakan saat parkir. Penggunaan sensor HCR SR04 dan mikrokontroller ESP32 terbukti efektif untuk menjalankan proses deteksi dan pengolahan data secara cepat dan akurat. Sistem ini juga didukung oleh rangkaian power supply yang mampu memberikan tegangan yang stabil sehingga seluruh komponen dapat bekerja dengan optimal. Sekian pemaparan dari hasil proyek kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.